Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas, ayo kita berlatih 2.3. Kalau untuk materinya, kalian bisa melihat video yang sebelumnya ya. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquino.blogspot.com. Oke, untuk soal yang pertama, tulislah semua anggota himpunan berikut. Untuk yang A, himpunan B adalah himpunan semua huruf konsonan. Nah, apa sih huruf konsonan? Kalian kalau tahu vokal dulu ya, kita harus tahu dulu vokal. Huruf huruf vokal itu A, I, U, E, O. Nah, konsonan itu adalah konsonan, berarti selain huruf vokal ya, apa aja? B, C, D, F, dan seterusnya. Oke, mari kita bahas di sini ya. Maka si B ini ya, karena himpunan B, maka kita tulis B sama dengan, jangan lupa kurung awalnya. Karena ini huruf konsonan, maka B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, ini adalah himpunan dari B ya, atau semua anggota dari himpunan B. Oke, untuk yang B ya, himpunan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, himpunan asli bilangan kurang dari 10 adalah himpunan A-nya ya. Himpunan A-nya itu berarti kalau kurang dari 10, nah kita harus tahu dulu ya, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kalau ada seterusnya ini, artinya bilangan tak berhingga ya. Tak berhingganya apa? Positif ya, tak berhingga positif. Setelah itu, berarti kalau kurang dari 10, ingat ya, kurang dari 10, berarti 10-nya nantinya tidak ikut. Kalau kurang dari sama dengan 10, berarti kalau ini nyampe 9 doang, kalau ini nyampe 10 ya, kalau ada sama dengannya. Karena di soal tidak ada sama dengan ya, kurang kurang dari doang, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, seperti itu. Jadi untuk yang C, himpunan K adalah himpunan semua bilangan asli yang kurang dari 100 dan habis dibagi dengan 3. Oke, kalau habis dibagi dengan 3, simpelnya seperti ini. Kalau 1 dikali 3 itu hasilnya 3, berarti 3 ya, kurang dari 100. 6, 9, berapa lagi? 12, 15, 18, ya. 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 50 berapa? Kalau ditambah 3 ini? Kalau ditambah 3, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84 ya, 84, 87, 90, 93, 96, 9, 10, 9. Karena kan kurang dari ya, kurang dari. Nah, kalau kurang dari berarti tandanya seperti ini ya, kalau kurang dari. Kalau kurang dari sama dengan tandanya seperti ini. Selanjutnya yang D, himpunan C adalah himpunan bilangan asli
lebih dari 10. Nah, kalau himpunan C-nya asli adalah himpunan bilangan lebih dari 10, berarti kita bisa buat ya C-nya ini lebih dari 10. Berarti 11 ya, dimulai dari 11, 12 karena kan kalau bilangan lebih dari berarti seperti ini ya, tidak ada sama dengannya ya. Lebih dari sama dengan baru seperti ini. Kalau lebih dari sama dengan berarti seperti ini. Maka 13, 14 ya, 14 dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan tak berhingga nih sebutnya. Ini himpunan tak berhingga dan yang ini adalah himpunan berhingga ya, karena memiliki batas seperti itu. Di sini nomor 2, tentukan pernyataan yang benar ya, pernyataan yang benar ya dari pernyataan berikut. Oke, untuk yang A, itu kita bisa buat ya. A itu adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 1 ya, yang kurang dari 1. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan lebih, bagaimana sih cara menuliskan notasi ilmiahnya? Kalau menuliskan notasi ilmiahnya gini ya, X sedemikian hingga X kurang dari 1, di mana X merupakan elemen dari bilangan asli. Nah, yang ini adalah notasi ilmiah ya, ini notasi ilmiah. Ilmiah yang ini adalah pernyataan. Nah, seperti itu. Kalau yang B ya, yang B ini bisa kita buat ya, kita menuliskan B aja gantian ya, himpunan bilangan bulat ya, itu bilangan ya, bilangan bulat, singkat bilangan bulat positif dan negatif di antara -2 dan 2 ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita menuliskan notasi ilmiahnya? Kalau menuliskan notasi ilmiahnya seperti ini, X di mana atau sedemikian hingga X ya, 2 kurang dari X kurang dari 2 ya. Jadi merupakan X anggota bilangan bulat positif dan negatif. Nah, kenapa 0 tidak termasuk ya? Karena si 0 adalah bukan bilangan bulat positif dan negatif ya. Kalau 0 ya, ini catatan ya, 0 bukan bilangan bulat positif dan negatif. Nah, seperti itu ya. Kita yang C ya, sekarang yang C. 1, 2, 9, 6, 3, 4, 10, 9, 64, 81, 90. Kalau kalian ingat 1 kuadrat itu kan 1 ya, 2 kuadrat itu 2, 3 kuadrat itu 4. Berarti C ini adalah himpunan kuadrat kuadrat bilangan asli ya, bilangan asli seperti itu. Kalau kita bikin notasi ilmiahnya adalah X sedemikian hingga X kuadrat ya, di mana X merupakan bilangan asli. Seperti itu ya, ini adalah notasi ilmiahnya. Kita lanjut lagi. Oh maaf, ini D ya, aduh salah ya. Ini D, nanti kita akan bahas C ya. Kalian bisa men-stop videonya ini. Oke, kita hapus ya. Untuk yang C ya, untuk yang C. Nah, untuk yang C ini kan ada 1, 4, 7, 10,
13, 16, 19 ya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari angkanya, dari deretnya ya, 1, 4, 7, 10, kalau dia misalkan ini kan bedanya 3 ya, 3. Nah, kalau ke sini juga 3 ya, kalau ke sini lagi 3, seperti itu ya. Jadi penjumlahan ya, oke? Tetapi kalau kita buat seperti ini, nanti berarti di sini 13 ya, 13. Nah, makanya 3N ya, kita buat 3N seperti itu. Kalau misalkan kita masukkan nih, karena ini baris pertama ya, ini baris ini pertama, ini kedua, ini ketiga ya. Kalau kita masukkan berarti kan 3 dikali 1 itu hasilnya 3 ya. Terus bagaimana kok ada 1 ya? Kalau 1 ini berarti kemungkinan ini dimulai dari 0. Nah, berarti ada yang 3 dikali 0 itu kan hasilnya 0 ya. Kenapa bukan dia 1? Dan kenapa ini 3? Berarti maka kita harus menambahkan plus 1 ya. Jadi 3N plus 1 seperti itu. Maka ya, bisa kita buat himpunan ya. Himpunan bilangan asli dan bilangan di sini ntar himpunan bilangan asli ya, himpunan bilangan asli yang ini hapus ya, yang selisih 3 dan kurang dari 41 ya. Kalau selisih 3 berarti jadi yang bedanya ya kalau selisih itu. Selanjutnya yang D, yang D kan udah ya. Yang D berarti yang E, kita sekarang yang E. Nah, ini adalah ada himpunan kosong ya, himpunan kosong. Berarti kita bisa buat himpunan bilangan cacah yang kurang dari 0. Nah, yang kurang dari 0 ya. Kalau yang kurang bilangan cacah itu dimulai dari 0. Oke, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi kalau misalkan kurang dari 0, tidak ada ya, makanya disebutnya himpunan kosong, seperti itu ya. Selanjutnya, oke di sini untuk nomor 3, nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftarkan anggotanya dan dengan cara menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Oke, berarti kalau pertama-tama si A ini karena K sama dengan X sedemikian hingga min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9, di mana X merupakan anggota bilangan bulat. Oke, untuk yang A ya, yang A, karena kita mendaftar anggotanya, berarti kita tulis ini ya, mendaftar anggotanya ya, anggotanya. Nah, K ini adalah himpunan bilangan bulat ya, bilangan bulat lebih dari sama dengan ya, lebih dari sama dengan min 1 ya, dan kurang dari 9 seperti itu ya, benar kan ya? Jadi kan pertama-tama kalau mau ngetik pernyataan itu pertama-tama lihat ini, himpunan bilangan bulat ya, lebih dari sama dengan min 1 dan kurang dari 9 seperti itu. Nah, bagaimana jika dia menyatakan sifatnya? Nah, di sini kita akan memulainya dulu dari mendaftarkan anggotanya dulu keseluruhan baru sifatnya. Atau kalian juga bisa milih
sekarang kita tulis menyatakan sifatnya, ya oke, menyatakan sifat yang dimiliki, dengan sifat yang dimiliki ya, anggota, oke. Nah, kalau dia ada kurang dari sama dengan, berarti min satunya sendiri termasuk ya. Nah, X dan kalau kurang dari sama dengan 9 berarti sampai dengan 8. Oke, berarti K-nya sama dengan min satu, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Seperti itu. Oke? Oke. Untuk yang B ya, mendaftarkan anggotanya, mendaftar ya, mendaftar anggota. Mendaftar anggota berarti si L ini ya, L ini kita lihat bahwa dia X kuadrat sama dengan 9. Bagaimana cara mendaftarnya? Berarti himpunan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat jika dikuadratkan dikuadratkan akan, kalau sama dengan ya, sama dengan ini berarti menghasilkan ya, menghasilkan 9 seperti itu. Nah, bagaimana untuk menyatakan anggotanya? Oke, berarti L ini kalau dia min 3 kan, kalau min 3 kuadrat itu 9 juga ya. Karena kan min 3 dikali dengan min 3 ya, sama dengan 9. Berarti kalau 3 kuadrat juga sama ya. 3 dikali 3 akan menghasilkan 9. Berarti anggotanya min 3 sama 3 anggotanya. Cuman ada 2 anggota ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sebelum kita lanjut, kalian bisa men-stop videonya. Kita akan lanjut ke yang C ya, kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk yang C, berarti M sama dengan ya, untuk mendaftar anggotanya, ingat ya. Jadi tidak terus lagi mendaftar anggotanya, tapi yang pertama ini adalah mendaftar anggotanya. M ini adalah himpunan ya, lihat himpunan, bilangan bulat, lihat lagi ya, himpunan bilangan bulat, yang lebih dari 0, karena ini ada koma, berarti, dan yang lebih dari min 1 ya, itu. Dan bilangan bulat yang lebih dari 0, dan kurang dari min 1, seperti itu ya. Nah, bagaimana jika anggotanya? Oke, untuk anggotanya berarti tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena bilangan bulat ya, bilangan bulat itu kan kalau lebih dari 0 berarti 1 ya, 1. Sedangkan kalau si Y ini yang lebih dari min 1 itu ada berapa? 0 ya. Tapi kan lihat lagi di sini harus lebih dari 0 si Y-nya juga, berarti hanya himpunan kosong seperti itu. Kalau kita buat seperti ini nih. Kita buat garis bilangannya ya, biar lebih paham. Ini 0, di mana si Y ini yang seharusnya lebih dari 0 ya, dan Y ini juga yang seharusnya lebih dari min 1. Kalau min 1 kan berarti seharusnya dia ke sebelah kanan. Nah, di sini ya. Tapi kan syaratnya dia lebih dari 0 seharusnya, bukan dari antara seperti ini. Nah, oke. Berarti yang D sekarang, N sama dengan di mana Z sedemikian hingga Z kurang dari 0, Z kurang dari 11. Z lebih dari 0, Z kurang dari 11 ya. Oke, berarti si N ya sama seperti nomor C ya, himpunan bilangan bulat genap ya, himpunan bilangan bulat genap, yang lebih dari 0 ya, yang lebih dari 0 dan kurang dari ya,
Nah, ini lebih dari ya, seharusnya lebih dari nih, yang lebih dari. Maaf, ini lebih dari ya, lebih dari -1 ya. Nah, dan ini kurang dari 11, seperti itu ya, kurang dari 11. Nah, oke. Nah, untuk anggotanya gimana? Nah, kalau untuk anggotanya, pertama-tama kita buat dulu garis bilangannya. Kita buat garis bilangannya biar kalian paham ya. Oke. Nah, ini adalah garis bilangannya ya. Ini 0, karena lebih dari 0 ya, dan ini lebih dari 11. Berarti di sini 1, 2, dan sini 2 ya, ini 2, ini misalkan 11 lah gitu ya. Berarti kalau lebih dari 0 ya, berarti ke kanan. Kalau kurang dari 11 berarti ke sebelah kiri. Nah, berarti anggotanya adalah di antara yang ini ya, di dalam ini. Nah, di dalam ini ada berapa aja? Ada berarti 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 ya. Lihat tandanya juga ya. Kalau dia kurang dari tanpa sama dengan, maka nolnya tidak ikut. Berarti ya, bilangan bulat genap. Ingat lagi ya, bilangan bulat genap. Kalau bilangan bulat genap berarti 2 ya, 2, 4, 6, 8, 10, seperti itu. Sekarang untuk yang E, ya yang E, kita hapus terlebih dahulu semuanya. Untuk yang E, ya, 0 sama dengan himpunan bilangan bulat asli, jika dikalikan 3 ya. Kalau seperti ini dikali ya, jika dikalikan 3 dan hasilnya ditambah 2 ya, karena kan dikali 3 hasilnya nanti entar ditambah 7 ya, dan hasilnya ditambah 7 maka sama dengan 10 ya, seperti itu. Maka sama dengan 10. Nah, bagaimana anggotanya? Anggotanya, oke, pertama-tama kita coba ya, misalkan 3 dikali dengan 0, karena ini bilangan bulat asli berarti bukan 0, tapi 1 ya. Kalau bilangan asli itu dari 1. 3 dikali 1, 3 ya. 3 dikali 1, 3, ditambah 7 berarti 1. Oke, kalau 2 bagaimana ya? 3 dikali 2 ditambah 7. Berarti kan 6 ditambah 7. Ternyata bukan, hasilnya 10 ya. Berarti salah. Berarti hanya anggotanya itu adalah 1 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. 4. Nyatakan himpunan berikut dengan cara mendaftar dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Untuk yang A, himpunan bilangan kuadrat kurang dari 100 yang ganjil ya. Kurang dari 100 yang ganjil. Tapi ingat ya, kuadrat ya. Berarti X kuadrat kurang dari 100. Kalau 1 itu tetap 1 ya. Kalau ini ya 1 kuadrat itu 1, kalau 2 kuadrat itu 4, kalau 3 kuadrat itu berapa? 3 kuadrat itu 9 ya. Tapi lihat lagi, kita ambil yang ganjil aja ya, yang ganjil nanti. Kita tulis dulu ya, 4 kuadrat itu 16, 5 kuadrat itu 25 ya, 25, 6 kuadrat itu 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat itu 64, 9 kuadrat itu 81, kalau 10 kuadrat itu 100. Nah, kita ambil yang ganjil, ya, yang ganjil. Yang ganjil apa aja? Berarti kan 1, 9 ya, 25, 49, 81 ya. Tapi yang diambil adalah angka yang mau dikuadratkan. Berarti A ini ya, apa aja? 1, 3, bukan 3, maaf ya, 9, 9, berapa lagi? 25 ya, 25, yang ganjil 49 ya.
49 sama 81 ya, sama 81. Seperti itu. Berarti kalau yang B, oke, himpunan bilangan ganjil yang kuadratnya kurang dari 10 ya. Berarti kalau kurang dari 10 kan ini adalah bilangan kuadratnya ya, bilangan kuadratnya. Kalau yang ini ya, untuk yang B, bilangan ganjil yang kuadratnya. Berarti kalau bilangan ganjil kita ambil berarti 1, kalau 9 ini kan 3 ya, 3 ya, 3, kalau 25 itu 5, kalau 49 7, kalau 81 itu 9, seperti itu diambilnya caranya. Untuk yang C, himpunan bilangan prima yang genap. Nah, bilangan prima itu kan 1, 2, 3 ya, 5, 7, 9. Nah, dari sini juga udah kelihatan kok, kalau bilangan prima itu hanya satu yang genapnya ya, yaitu 2, dan ini sebenarnya seterusnya ya, masih banyak lagi. Berarti si C ini anggotanya adalah 2 ya, karena kan yang bilangan genap cuman si 2 ini. Untuk yang D, himpunan huruf-huruf konsonan dalam alfabet. Nah, kalau alfa berarti B, C, D, E, F enggak ya, E itu vokal. F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti ini ya. Ini adalah huruf konsonan, seperti itu. Sekarang untuk yang E, himpunan bilangan asli yang kurang dari 0. Kalau bilangan asli ya, ingat ya, bilangan asli itu dimulai dari 1. Ini bilangan asli nih. Ini bilangan asli. Bilangan asli. Berarti kalau kurang dari 0, maka dia tidak mempunyai anggota atau himpunan kosong ya, seperti itu. Selanjutnya, nomor 5. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? Himpunan bilangan prima genap ya. Himpunan bilangan prima genap. Dia, kalau himpunan bilangan prima genap ada cuman satu anggota, yaitu 2 ya. Maka bukan himpunan kosong ya, bukan himpunan kosong. Karena ada anggotanya, yaitu 2 ya, seperti itu. Yang B, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Nah, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7 kan, kalau 7 itu 7, 7, 14, himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. 14, kalau 7 kan itu 1 dikali 7 ya, ganjil ya. 2 dikalikan dengan 7. Nah, dari sini juga kita bisa lihat ya, bahwa bukan himpunan kosong ya. Lihat yang ini ya. Karena kan ini genap sama genap ya. 14 itu genap, 2 itu juga genap. Nah, maka bukan himpunan kosong karena ada anggotanya anggotanya salah satunya 14 ya, salah satunya 14 habis dibagi 7, yaitu 2. Nah, seperti itu ya. Untuk yang C, himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Kalau bulan kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, kita coba ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tidak ada yang diawali dengan huruf K ya. Maka dia himpunan kosong, himpunan kosong.
Karena tidak ada nama bulan yang diawali dengan huruf K ya, diawali dengan huruf K, seperti itu, dengan huruf K. Untuk yang D, A ya, himpunan A itu X sedemikian hingga X dikurang 4 sama dengan min 8, di mana X merupakan bilangan asli ya. Apakah himpunan kosong? Kalau kita coba ya, kita coba di sebelah sini. Jika karena bilangan asli berarti kita coba dari 1 ya. 1 dikurang 4 apakah sama min 8 ya? Ini tanda tanya ya, belum tak sama dengan karena kan masih belum diketahui. 1 dikurang 4 itu hasilnya min 3 ya, bukan min 8 ya. Kalau dia 2, nanti juga kalian bisa mengeceknya ya. 2 dikurang 4 itu hasilnya min 2. Ternyata bukan ya, kalau misalkan dia 16. 16 dikurang 4 itu hasilnya 12 ya, 12, bukan min 8. Maka dia himpunan kosong ya, himpunan kosong. Nah, karena apa? Oke, karena tidak ada bilangan asli ya, tidak ada bilangan asli. Karena tidak ada bilangan asli ya, yang memenuhi kecuali bilangan bulat negatif ya. Ingat ya, bilangan bulat negatif bukan bilangan asli. Kalau bilangan asli itu dimulai dari 1, seperti itu. Ulangan negatif 4. Nah, sekarang untuk yang E ya, yang E. Nih, misalkan 6 kurang dari K kurang dari 12 bilangan cacah kelipatan 7. Nah, bilangan cacah kelipatan 7 berarti ada anggotanya ya. Bukan himpunan kosong. Bukan himpunan kosong ya. Karena bilangan cacah itu dimulai dari 0 berarti 1, 7 ya. Berarti ada bukan himpunan kosong karena ada satu anggota ya, ada anggota ya, karena ada anggota yaitu 7. Seperti itu ya. Kalau 7 kelipatan 7 itu adalah 1 ya. Oke. Untuk nomor 6, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Untuk yang A, kita lihat ya, ada sepeda, motor, mobil, sama truk ya. Kalau kalian lihat, yang A ini adalah kendaraan ya. Ini kendaraan. Oke. Nah, jeruk, apel, mangga, durian itu adalah buah-buahan ya. Buah-buahan. Buah-buahan. 2, 4, 6, 8. Nah, ini adalah bilangan genap. Tapi bilangan genap apa yang lebih spesifik? Yang lebih dari 0, kita buat dulu ya. Bilangan genap lebih dari 0, lebih ya. Lebih dari 0 kurang dari 10 dan kurang dari 10 ya. Seperti itu. Selanjutnya si D ini adalah min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah kalau 0 itu termasuk bilangan bulat genap ya. Berarti bilangan bulat genap ya, bilangan bulat genap yang lebih
dari 6. Oh, maaf, ini himpunan semesta ya? Himpunan semesta berarti bilangan bulat genap ya, bilangan bulat genap saja. Ini bilangan bulat genap. Dan berarti yang sisa ini himpunan bilangan genap lebih dari 0 saja. Kenapa? Oke, ini adalah mencari himpunan semesta. Berarti kalau kita buat seperti diagram Venn ya, seperti ini ya. Diagram Venn ya, ini adalah semestanya. Misal si A ini kan ada 2 ya, yang kita ambil yang contoh yang salah, yang tadi ya. Ada 2, 4 ya, 6, 8. Nah, sisanya apa bilangan semestanya? Mungkin saja di sini nanti ada 10, ada 12, ada 14, ada 16, dan seterusnya. Makanya disebutnya semestanya ini ya, himpunan semestanya itu adalah bilangan genap lebih dari 0 ya, bilangan bulat lebih dari 0. Nah, berarti kalau yang D bagaimana? Yang D itu sama seperti tadi ya, kita buat si D-nya ya, ada -4, -3, -2, sampai seterusnya, sampai 4 ya. Berarti nantinya mungkin aja di sini ada -6 ya, -6, ada 6, ada -8, ada 8, seperti itu. Untuk nomor 7, kan ada gambarlah diagram Venn dari keterangan berikut. Yang A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8, sedangkan himpunan semestanya adalah bilangan ganjil. Nah, ini mungkin ada kekurangan dari soal ya. Sebenarnya ada tambahan bilangan ganjil kurang dari 12. Nah, seperti itu ya. Kalau bilangan ganjil yang kurang dari 12, berarti kan kalau dia itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, ganjil ya, maaf. Bilangan ganjil, kalau bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9 ya, dan 11. Nah, jadi S-nya itu nantinya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, untuk karena himpunan A-nya ya, himpunan A itu kurang dari 1 ya, X kurang dari 1, dan X lebih dari 1, X kurang dari 8 ya. Oke, berarti kan kalau lebih dari tanpa sama dengan, berarti kita mulainya dari 3 ya, karena yang diminta adalah bilangan ganjil. 3, 5, 7. 8 enggak ya, karena kan kurang dari 8. Kalau kurang dari 8 berarti sampai 7 saja. Oke, pertama-tama kita buat kotaknya ya, segilah ya, segi ini S ya. Setelah itu A-nya kita buat ya, himpunan A-nya. Sini A-nya 3, 5, 7. Sisa dari A-nya ini kan ada 1 ya, 1, 9, 11. Berarti di luarnya ya, 1, 9, 11. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya yang B, kita hapus terlebih dahulu ya. Kita hapus semuanya. Selanjutnya yang B. Yang B adalah B himpunan semua bilangan prima ya yang kurang dari 10. Oke. Kalau bilangan prima itu 1, 2, 3, 5, 7 ya. 7 habis itu udah ya. Karena kan kurang dari 10 ya, kurang dari 10. Nah, untuk semestanya ya, himpunan semestanya adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima, tapi di sini juga belum pas ya. Bilangan prima kurang dari 15 ya. Ini tambahannya ya. Jadi kalau bilangan prima yang kurang dari 15 itu kan 1, 2, 3, 5, 7, 11 ya. 13 ya. 13. Nah, seperti ini ya.
Maka kita buat kotaknya ya. Ini S dan B-nya berapa? B-nya itu 1, 2, 3, 5, 7. Oh, maaf. Ini ada kesalahan bilangan prima ya. Satunya ini tidak termasuk ya, berarti 2, 3, 5, 7, 11. Nah, selanjutnya sisanya berapa? 11, 13, seperti itu ya. Selanjutnya, ke nomor C ya. Si C kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk C adalah himpunan vokal ya, himpunan vokal. Himpunan vokal itu kan berarti A, I, U, E, O ya. Sedangkan himpunan semestanya itu abjad Latin. Nah, abjad Latin itu berarti dari A, B, C, D sampai Z ya. Wah, ini terlalu banyak, berarti kita bikin yang lebih luas ya. Kita buat lebih luas, dan ini semestanya ya. Ini adalah himpunan C-nya ya. A, I, U ya. E, O. Oke. Berarti yang di luarnya dari himpunan C-nya itu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, I, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nah, itu untuk yang C-nya ya. Oke, selanjutnya nomor 8. Berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftarkan anggotanya. Nah, untuk himpunan S atau semesta ya, berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang semua berada di dalam kotaknya itu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu. Selanjutnya, untuk yang himpunan A itu berarti ada 1, 2 saja ya. 1, 2. Nah, untuk yang B ya, yang B berarti 1, 2, 3, 4 karena himpunan A-nya juga masuk ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Tidak hanya yang di luar saja tetapi yang di dalam A-nya juga ikutan ya. Selanjutnya C. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Nah, berarti yang anggota A itu kan kalau kita buat ya, A itu kan 1, 2 ya. Kalau anggota B itu 1, 2, 3, 4. Ambil yang samanya ya. Karena kan di sini yang anggotanya menjadi A dan B ya. Seperti itu. Berarti di sini ya, nantinya cuman 1 dan 2 ya. Seperti itu. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Nah, kalau anggota A atau B berarti adalah semuanya ya. Ambil semuanya. Kalau atau ambil semuanya. Berarti 1, 2, 3, 4. Kalau dia sama, ambil aja satu, misalkan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau misalkan B, C maksudnya. C misalkan ada C ya. Himpunan misalkan ya, M yang anggotanya menjadi A atau B atau C, berarti itu ambil semuanya. Misalkan C-nya itu 5 ya, berarti ambil saja. Kalau dia anggota A atau B atau C berarti 1, 2, 3, 4, 5 nantinya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soalnya. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun anggota B ya. Nah, kalau yang bukan A dan B itu berarti 5 sama 6. 5 sama 6 ya. Setelah itu himpunan F yang anggotanya menjadi anggota A. Kalau himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A, karena itu tidak ada maka himpunan kosong ya. Selanjutnya, himpunan G yang anggotanya menjadi anggota B ya. Ternyata cuma 3 dan 4 saja ya. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya,
9 ya. Gambarlah diagram Venn apabila himpunan S bilangan cacah kurang dari 13, himpunan A-nya itu ya, pertama-tama kita buat dulu deh. Himpunan semestanya itu kan bilangan cacah. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari min ya. Nah, minnya ini bisa jadi dari min 1 juta sampai dengan 100. Tapi kan ini dibatasi ya, bilangan cacah kurang dari 13 sampai 13 saja ya. 9. Gambarlah diagram Venn apabila himpunan S bilangan cacah kurang dari 13, himpunan A bilangan asli kurang dari 7, B bilangan asli lebih dari 6 dan kurang dari 10, C bilangan asli ganjil kurang dari 10. Nah, untuk bilangan cacah itu dimulai dari 1 ya. Berarti S-nya kita buat ya. Karena dia kurang dari 13 berarti cuman sampai 1, 2 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai dengan 12 saja ya. Karena kan kurang dari ya. Selanjutnya A ya. Yang A ini bilangan asli kurang dari 7. Nah, bilangan asli kurang dari 7 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Seperti itu. Kalau yang B bilangan asli lebih dari 10 dan kurang dari 0. Nah, lebih dari 10 ya, lebih dari 6, kurang dari 10. Berarti 7, 8, 9 ya. Nah, 9 saja ya. Selanjutnya yang C ya, yang C itu bilangan asli ganjil kurang dari 10. Berarti 1, 3, 5, 7, 9 ya, kan ganjil ya semuanya. Nah, untuk gambar diagram Venn ya, maka kita buat seperti ini. Pertama-tama nanti cari dulu yang sama di antara A, B, C-nya ya. Cari yang sama. Cari yang sama ya. Yang sama ada atau tidak? Ternyata tidak ada yang sama. Tetapi kita lihat lagi apakah dari kedua himpunan ini yang sama. Misalkan ya, A dan C ada yang sama nih. Kita buat sini ya. Kita ganti warna. A dan C sama ya. Ada satu juga. Ada 3 juga ya. Ada 3. Setelah itu 5 juga ada ya. 5. Nah, seperti ini. Sedangkan untuk B ya, untuk B sama C juga ada ya. Kita ganti lagi warnanya. B sama C itu 7 yang sama ya, 7. Nah, seperti ini. Ada lagi? Ada ya, 9. Seperti itu. Berarti nantinya si A dan B itu terpisah ya. A dan B terpisah. Maka ya, kalau A dan B terpisah, kita buat gambarnya lagi ya. Untuk yang A itu akan menggunakan warna hijau, biru ya. Ini yang A. Nah, ini A. A dan B terpisah. Pertama-tama kita buat dulu terpisah A dan B-nya ya. A dan B terpisah. Nah, ini untuk yang B ya. Untuk yang B. Sekarang yang C. Nah, yang C itu tergabung A dan C juga sama, B dan C juga ada yang sama ya. Maka kita buat lagi dengan warna yang berbeda, ungu ya. Maka kita buat lagi, karena ada yang sama berarti seperti ini. Nah, gambarnya. Ini yang C ya. Setelah itu kita lihat lagi. Apa sih yang sama antara si A dan si C? A dan C tadi ya yang hijau ya. Berarti 1 ya. Kita buat titik 1, 3, 5 ya, seperti itu. Sekarang untuk yang B sama C, yang sama itu kan dibulatin yang warna biru ya. Berarti 7, 9 ya. Nah, sisanya yang B, apa yang B? Yang B itu sisanya adalah 8 ya. 8. Untuk yang A sisanya itu 2 ya, 4, 6. Nah,
Untuk yang C tidak ada ya, karena semuanya dia beririsan A dan B, seperti itu. Nah, ini adalah diagram Venn-nya ya, selesai ya. Untuk semestanya, nah jangan lupa nih, semestanya kan ada 11 ya, berarti kita tulis juga nih 11 ya, 10 ya, 10, jangan lupa 10-nya. 1 udah, 2 udah, 3 udah, 4 udah, 5 udah, 6, 7, 8, 9, berarti tinggal 10 sampai 12 ya. 10 udah, 11 udah, 12. Nah, di sini ya. Ini adalah diagram Venn-nya. Kita lanjut lagi ke soal nomor terakhir. Untuk soal nomor terakhir, guru menugaskan 4 orang siswa untuk menuliskan himpunan yang kurang dari 10. Oke, berarti semestanya ya. Semestanya itu kurang dari 10 ya. Tapi ini adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Nih lihat nih. Ihsan hanya menuliskan nama yang bilangan prima ya. Ihsan menerima bilangan prima. Berarti Ihsan bilangan prima ya. Kita tulis dulu ya. Batasnya yang penting adalah kurang dari 10. Karena di sini tidak ada ketentuan apakah itu bilangan positif atau negatif ya. Nah, dari sini juga kita bisa lihat bahwa soal ini sebenarnya adalah kurang dari 10 dan merupakan bilangan bulat ya, bilangan bulat. Berarti kalau bilangan bulat itu dimulai dari negatif ya. Negatif. Berarti kalau kita buat dari negatif 3 ya. Ini ketik 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena kita yang ketahui adalah batas sebelah kanannya saja ya. Nah, dari 10. Kalau kalian buat seperti ini nih. Yang dibatasin adalah sampai sini doang, 10 misalkan. Berarti ke sononya lagi, sampai tak terbatas ya. Atau tak berhingga. Misalkan dia bisa aja min sampai 1 juta, seperti itu ya. Makanya titik-titik-titik gitu ya. Berarti masih berlanjut. Nah, di sini Ihsan ini adalah menuliskan yang bilangan prima. Bilangan prima itu berarti 2, 3, 5, 7 ya, yang kurang dari 10. Berarti sampai 7 saja ya. Karena selanjutnya kan bilangan prima itu 11. 11 itu kan lebih dari 10. Maka tidak kita tulis. Selanjutnya Hayan ya. Si Hayan sendiri itu dari 1 ya. Hayan itu bilangan bulat positif. Yang positif saja berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Sampai dengan 9 karena kan atasnya adalah 10. Selanjutnya si Noni. Oke. Noni ya. Noni menuliskan bilangan yang ganjil positif. Berarti ganjil positif 1, 3, 5, 7, 9 ya. Selanjutnya Mia. Mia menuliskan bilangan yang genap positif. Genap positif berarti 2, 4 ya, 6, 8. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, buatlah keempat siswa itu mengerjakan tugasnya. Apa persamaan dan perbedaan tugas keempat siswa? Oke. Persamaan ya, persamaan keempat siswa tersebut adalah semua anggota merupakan bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif ya kan, positif semua, tidak ada yang negatif ya, baik Ihsan, Hayan, Noni, dan Mia tidak ada yang negatif. Jadi bilangan bulat positif. Kurangnya dari berapa? Lihat kurangnya ya. 7, 9, 9, 8. Berarti kurang dari 10 ya, bisa kita tulis ya. Karena kalau misalkan kurang dari 9, nantinya berarti yang tidak valid adalah Hayan dan Noni. Makanya kita harus kurang dari 10 ya. Kurang dari 10. Nah, ini kurang nih. Dari 10. Seperti itu. Kalau untuk perbedaannya ya ini perbedaannya. Perbedaannya adalah
dari anggotanya ya, perbedaannya ini yang disebutkan, Ihsannya 2357, Hayannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Noninya 1, 3, 5, 7, 9, Mianya 2, 4, 6, 8, seperti itu ya. Jadi udah ya perbedaan dan persamaannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.